Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai dampak pembakaran hidrokarbon. Perkenalkan, saya Arjina Rizkia Vinda Irandanis, mahasiswa semester 6 jurusan Tadris Kimia Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat membedakan kualitas bensin berdasarkan bilangan oktannya, dan yang kedua, siswa dapat menganalisis dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan dan kesehatan serta cara mengatasinya. Tidak perlu berlama-lama, let's study with me. Jadi pada materi dampak pembakaran hidrokarbon terdapat 3 submateri yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu ada bensin, yang kedua kualitas bensin, dan yang ketiga dampak pembakaran bahan bakar. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam permasalahan yang akan kita bahas kali ini, coba kalian amati gambar yang ada di samping. Nah, kira-kira itu terdapat gambar cerobong yang mengeluarkan asap tebal, lalu ada seperti pom bensin, dan ada gambar motor yang di belakangnya ada asap-asap. Nah, kira-kira apakah ada hubungan gambar-gambar tersebut dengan materi yang akan kita bahas? Nah, tentu sekali pasti ada hubungannya, karena sesuatu yang tidak berhubungan tidak mungkin akan menjadi satu. Nah, bahan bakar diperlukan untuk menunjang kelangsungan hidup kita sehari-hari. Kompor dan kendaraan membutuhkan bahan bakar dalam penggunaannya. Salah satu bahan bakar yang sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah bensin. Pembakaran bensin menghasilkan energi yang dapat menggerakkan mesin motor atau mobil. Nah, pembakaran bensin di dalam bensin dipengaruhi oleh jenis bensin yang digunakan. Untuk mengetahui jenis bensin dan perbedaannya, mari simak video pembelajaran berikut ini. Bensin atau yang bisa disebut juga sebagai gasolin merupakan fraksi minyak bumi yang bersifat paling komersial dan banyak diproduksi. Bensin merupakan campuran isomer heptana dan oktana. Sebanyak 10% produk distilasi minyak mentah adalah bensin dengan rantai tidak bercabang. Bensin atau gasolin ini merupakan fraksi minyak bumi yang jumlahnya relatif sedikit. Oleh karena itu, selain melalui proses destilasi bertingkat, bensin juga dapat diperoleh melalui proses kertakan atau pemutusan hidrokarbon yang mempunyai rantai panjang menjadi hidrokarbon berantai pendek. Fraksi-fraksi minyak mentah yang kurang komersial namun berantai panjang seperti kerosin dan solar dapat diubah menjadi fraksi bensin. Proses kertakan dilakukan pada wadah tertentu dengan suhu yang sangat tinggi. Proses ini membutuhkan katalis berupa silikon atau aluminium. Selain dari proses distilasi minyak mentah dan proses kertakan, peningkatan jumlah fraksi bensin juga dapat dilakukan dengan cara memecah hidrokarbon rantai panjang menjadi hidrokarbon dengan jumlah atom karbon antara C5 sampai C10. Proses ini disebut perengkahan termal. Akan tetapi, hasil dari proses perengkahan ini umumnya kurang stabil apabila disimpan terlalu lama. Oleh karena itu, proses ini kemudian diganti dengan proses perengkahan katalitik yang dilakukan pada suhu dan tekanan tinggi dengan katalis tertentu. Misalnya, alkana rantai panjang direaksikan dengan alumina dan silika ditambah gas hidrogen. Dengan demikian, bensin yang diperoleh menjadi semakin banyak. Nah, itu merupakan sedikit pengertian tentang bensin dan bagaimana cara mendapatkan bensin selain menggunakan destilasi bertingkat. Yang kedua yaitu adalah kualitas bensin.
Mesin kendaraan bermotor dapat bekerja karena adanya energi hasil pembakaran bensin dengan gas oksigen dari udara. Bensin mengandung campuran hidrokarbon rantai lurus maupun rantai bercabang. Hidrokarbon penyusun bensin akan menentukan ketepatan waktu pembakaran. Pembakaran bensin yang terlalu cepat akan mengurangi efisiensi energi yang dihasilkan. Mesin bertekanan tinggi, pembakaran bensin rantai lurus tidak merata dan menimbulkan gelombang kejut yang mengakibatkan terjadinya ketukan pada mesin atau knocking. Suara ketukan mengakibatkan mesin bergetar, semakin hebat dan panas sehingga dapat merusak mesin. Suara ketukan dapat dikurangi dengan membuat bensin seefisien mungkin. Ketukan keras ditimbulkan oleh komponen rantai karbon lurus dari bensin. Sementara itu, rantai karbon bercabang menimbulkan ketukan lebih lemah. Ukuran pemerataan pembakaran bensin agar tidak terjadi ketukan digunakan dengan bilangan oktan. Nah, bilangan oktan adalah bilangan hasil perbandingan antara nilai ketukan bensin terhadap nilai ketukan dari campuran hidrokarbon standar, yaitu N-heptana dan iso-oktana. Nah, kualitas bensin. Kualitas bensin sebagai bahan bakar dinyatakan melalui bilangan atau angka yang disebut dengan bilangan oktan. Semakin tinggi bilangan oktan, maka kualitas bensin akan semakin bagus dan semakin efisien menghasilkan energi. Terdapat 3 metode pengukuran bilangan oktan. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu pengukuran pada kecepatan dan suhu tinggi. Hasilnya dinyatakan sebagai bilangan oktan mesin. Yang kedua yaitu pengukuran pada kecepatan sedang. Hasilnya dinamakan bilangan oktan penelitian. Dan yang ketiga yaitu pengukuran hidrokarbon murni, dinamakan dengan bilangan oktan. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan bilangan oktan bensin adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperbanyak kadar iso-oktana dalam bensin. Yang kedua yaitu menambahkan zat aditif ke dalam bensin seperti etanol yang memiliki bilangan oktan 123 dan mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Yang ketiga yaitu perengkahan termal yang menghasilkan heksena. Keberadaan senyawa heksena dalam bensin mampu meningkatkan bilangan oktan sebesar 10% atau 10 satuan. Metode yang keempat yaitu adalah metode reforming dengan mengubah struktur senyawa hidrokarbon dari rantai lurus menjadi rantai bercabang. Proses ini dilakukan pada suhu tinggi dengan bantuan katalis molybdenum oksida dalam Al2O3 atau platina dalam lempung. Dan cara yang kelima yaitu polimerisasi. Nah, cara ini merupakan reaksi yang menggabungkan antara hidrokarbon rantai pendek menjadi hidrokarbon dengan rantai yang panjang. Adapun bensin-bensin yang saat ini diproduksi oleh Pertamina yang ada di Indonesia yaitu ada 4 jenis seperti premium, pertalite, pertamax, dan pertamax plus dengan bilangan oktan yang berbeda-beda. Adapun keunggulan bensin jenis pertamax dan pertamax plus dibandingkan dengan bensin premium adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertamax dan pertamax plus mempunyai bilangan oktan yang lebih tinggi daripada lainnya. Yang kedua, pertamax dan pertamax plus bersifat ramah lingkungan. Yang ketiga, pertamax dan pertamax plus meningkatkan kinerja mesin sehingga mesin semakin bertenaga. Dan yang keempat yaitu perawatan mesin lebih ekonomis daripada bensin jenis lainnya. Next, sub materi yang ketiga yaitu adalah dampak pembakaran bahan bakar. Hampir semua kebutuhan energi manusia diperoleh dari konversi sumber energi fosil. Penggunaan bahan bakar fosil secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan karena sisa-sisa pembakaran energi fosil ini menghasilkan zat-zat polutan yang berbahaya baik bagi lingkungan maupun bagi kesehatan. Misalnya CO, NO, dan HC. Selain itu ada juga tetraethylit atau yang bisa disingkat TEL dalam bensin yang digunakan meningkatkan bilangan oktan juga dapat membahayakan manusia. Mengapa hal itu bisa membahayakan manusia?
Pada saat terjadi proses pembakaran bahan bakar, partikel-partikel timbal pada TEL ini dibebaskan ke udara. Akibatnya, udara menjadi tercemar oleh partikel-partikel sisa dari TEL ini. Partikel-partikel timbal dapat terhirup oleh manusia saat bernafas. Timbal yang terakumulasi dalam tubuh akan mengakibatkan beberapa gangguan, seperti kerusakan sumsum tulang belakang, lalu kerusakan sel otak, dan juga bisa menyebabkan iritasi saluran pernafasan. Bahkan bisa mengganggu kinerja enzim dalam tubuh. Bensin dan bahan bakar lain, baik bertimbal maupun tidak bertimbal, merupakan sumber polutan utama yang ada di udara. Asap buangan pada pembakaran bensin merupakan sumber utama gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna bisa terjadi apabila jumlah gas oksigen dalam ruang pembakaran atau ruang mesin kendaraan tidak mencukupi. Pembakaran energi fosil minyak bumi dan batu bara selain menghasilkan energi juga melepaskan gas-gas seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida. Nah, gas-gas inilah yang juga dapat berdampak pada lingkungan dan kesehatan. Nah, dampak yang dihasilkan kebanyakan yaitu dampak negatif. Gas-gas yang dihasilkan dari proses pembakaran ini mengakibatkan pencemaran udara, hujan asam, smog atau kabut asap, dan juga pemanasan global. Emisi gas-gas hasil pembakaran ke udara mengakibatkan kenaikan kadar gas rumah kaca seperti CO2, uap air, metana, dan CFC di atmosfer sehingga terjadi peningkatan efek rumah kaca dan juga global warming. Bahaya juga kan kalau terus-terusan kita menyebabkan hujan asam. Pelepasan gas SO2 ke udara akan membentuk asam sulfat jika bereaksi dengan uap air di awan. Gas NOx yang dilepaskan ke udara berasal dari kegiatan manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, alat transportasi, dan dari proses alami seperti kegiatan membentuk mikroorganisme pengurai. Emisi gas NOx ke udara dapat bereaksi dengan uap air dalam awan dan membentuk asam nitrat. H2SO4 dan NHNO3 merupakan asam kuat. Apabila awan berubah menjadi hujan, air hujan tersebut akan bersifat asam. Nah, hujan ini yang dikenal sebagai hujan asam. Nah, apa saja yang dapat diakibatkan oleh hujan asam? Ini dia. Hujan asam dapat mengakibatkan perairan dan tanah menjadi asam serta mengakibatkan kerusakan bangunan. Selain mengakibatkan hujan asam, tingginya kadar gas SO2 dan NOx di udara juga mengakibatkan terjadinya smog atau kabut asap. Nah, kabut asap ini dapat menghalangi jarak pandang dan menimbulkan penyakit ispa. Mengingat dampak negatif pembakaran bahan bakar yang begitu berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia, maka perlu diupayakan langkah-langkah untuk mengatasi dampak-dampak negatif tersebut. Nah, kira-kira apa saja langkah yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat yang baik? Ini dia solusinya. Yang pertama, yaitu memproduksi bensin ramah lingkungan seperti bensin tanpa aditif PB. Yang kedua yaitu menggunakan AFI atau Electronic Fuel Injection pada sistem bahan bakar kendaraan. Mungkin sudah banyak ya yang kendaraannya sudah pakai sistem ini. Soalnya kan di era seperti ini kendaraan itu mudah sekali mengalami kemajuan. Namun tidak semuanya seperti itu. Yang ketiga yaitu mengubah katalitik pada sistem buang kendaraan. Yang keempat, melakukan penghijauan atau pembuatan taman dalam kota. Nah, ini bisa juga diterapkan oleh masyarakat yang hidup di perkotaan, di mana di perkotaan kan sering macet, terus ada sisa-sisa pembakaran di mana-mana.
Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu adalah menggunakan bahan bakar alternatif yang dapat diperbarui dan lebih ramah lingkungan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.